Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Devi Nikia Putri dengan NPM 2478272. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas absen 10 yaitu soket programming chatroom app, di mana di penugasan ini yaitu disuruh menjelaskan kode dari chatroom app-nya. Jadi kita sudah membuat kodenya, kita langsung buka saja. Nah, di eh, di folder lab 10 ini, di sini ada dua file yaitu client dan server. Pertama kita buka dulu yang server ini. Oke, yang pertama kita akan import dua library. Yang pertama import socket. Socket ini digunakan untuk komunikasi jaringan antar komputernya, sedangkan threading itu digunakan untuk supaya server bisa menangani banyak klien yang ditambahkan secara bersamaan gitu, dengan membuat thread baru untuk setiap kliennya. Lalu ada connected client. Ini directory connected client ini untuk menyimpan semua klien yang terhubung. Nah, kunci directory ini adalah di socket client dan nilainya itu tuple atau berisi nama klien dan alamat IP. Lalu ada dev send client. Fungsi ini tuh digunakan untuk mengirim pesan ke satu klien tertentu gitu. Jadi kalau misalkan klien satu mau ngirim ke klien 2, ya gitu. Jadi di sini dia akan mencoba kirim pesan dengan socksend. Socksend. Apabila gagal, artinya klien itu akan terputus. Jadi dia akan menutup koneksi dengan close dan menghapus soketnya dari directory connected client tadi. Lalu ada fungsi broadcast message. Maaf apabila berisik ada suara kereta. Nah, fungsi broadcast message ini digunakan untuk mengirimkan pesan ke semua klien kecuali pengirimnya. Jadi kalau misalkan dia klien satu, dia akan mengirim ke pesan ke klien-klien berikutnya yang baru saja ditambahkan setelah dia. Misalkan menambahkan klien satu, habis itu klien 2, klien 3. Jadi klien satu ini dia akan mengirimkan pesan ke klien 2 dan 3. Tapi dia nggak mengirimkan pesan ke dirinya sendiri, gitu. Di sini dia akan melakukan loop semua soket klien di connected client tadi, lalu dipanggil dengan dipanggil dengan send to client. Lalu ada fungsi handle client. Yang pertama, nah, fungsi handle client ini digunakan untuk menangani satu klien. Jadi yang pertama, dia akan menerima nama klien dengan res CF 1024 ini, yang dimana dia akan membaca data hingga 1024 byte. Lalu decode, ini dari bytes ke string, dan string ini untuk menghapus spasinya. Oke, lanjut. Di sini ada if not client name, client socket.close, dan return. Ini dia apabila namanya kosong, dia akan langsung menutup koneksi dan langsung keluar dari fungsinya gitu. Nah, di sini dia akan menyimpan soket klien beserta nama dan alamatnya ke dalam directory connected client tadi. Lalu dia akan mengeprint log di server supaya tahu klien mana yang terhubung gitu.
lalu ada broadcast message. Nah, di sini dia akan mengirim pesan notifikasi ke semua klien lain bahwa ada klien baru yang bergabung gitu. Apabila kita menambahkan klien baru, dia akan mendapatkan notifikasi ke semua kliennya lain sebelumnya gitu. Oh, di sini. Nah, kalau ini klien baru itu, nah, klien baru yang baru ditambahkan itu akan menyapa semua klien lama sebelum dia gitu dengan mengepring pesan halo dan namanya. Jadi kalau misalkan ada klien satu, terus kita menambahkan klien dua, nah klien dua ini dia akan menyapa klien satu, halo klien satu gitu. Lalu ada semua yang sudah ada menyapa klien baru. Nah, kalau ini sebaliknya, jadi semua klien yang sudah ditambahkan terlebih dahulu dalam artian semua klien lama, dia akan menyapa balik klien baru yang baru ditambahkan dengan mengeprint yang sama, halo klien dan nama kliennya, misalkan klien satu menambahkan klien dua. Nah, setelah klien dua menyapa klien satu, nah klien satu ini menyapa klien dua balik gitu. Lalu di sini ada broadcast message lagi. Nah, di sini dia akan membroadcast pesan sapaan dari klien baru ke semua klien lainnya. Klien baru itu akan menyapa klien-klien sebelumnya dengan mengeprintkan halo kenalan yuk. Gitu. Info untuk klien baru. Nah, kalau ini dia akan mengirim pesan konfirmasi khusus ke klien baru yang memberitahu nama pengguna mereka gitu. Dia akan mengasih tahu bahwa dia bermasuk dan nama dia tuh ini gitu. Ini adalah loop loop utama yang digunakan untuk menerima pesan dari kliennya. Apabila datanya kosong, artinya klien sudah disconnect, dia akan langsung keluar dari loopnya. Nah, kalau ini dia akan mengeprint pesan di terminal server. Lalu dia akan membroadcast pesan ke semua klien lain. Kalau ini tuh, sorry, cuma sampai apabila terjadi error, dia akan menangkap exception dan menampilkan error di terminal servernya. Errornya kenapa gitu. Nah, di bagian final ini, dia akan memastikan soket klien dihapus dari connected kliennya. Dia akan mencetak pesan di servernya, broadcast ke semua klien kalau dia tuh keluar dan menutup koneksi soketnya. Fungsi main. Fungsi main ini ibaratnya pintu masuk program servernya gitu. Yang pertama, dia akan membuat soket dengan AF init untuk IP versi 4 dan sockstream untuk TCP. Lalu di sini ada mengatur SO resolver apa sih bacanya, supaya soket ini tuh digunakan untuk supaya soket tuh bisa digunakan ulang gitu langsung. Lalu ini ada bin, dia akan mengikat soket ke alamat localhost di port 12345 itu. Lalu ada listen 5, dia akan mempersiapkan server menerima maksimal hingga 5 koneksi.
Lalu print server aktif menunggu koneksi. Ini dia akan mencetak pesan di servernya. Lalu ini server masuk ke loop utama, menunggu koneksi klien dengan accept. Untuk setiap koneksi baru, dia akan membuat thread baru untuk menjalankan handle klien tadi, supaya setiap klien itu bisa ditangani secara paralel. Lalu, jelas ini. Nah, di bagian ini dia akan menjalankan fungsi main. Apabila file dijalankan langsung, bukan diimpor sebagai modul gitu. Itu saja penjelasan dari server, kita lanjut ke klien. Oke, yang pertama dia akan membuat directory sama seperti yang di server, dia akan mengimport socket untuk koneksi dan import trending itu untuk mendengarkan pesan di thread yang terpisah. Nah, kalau fungsi ini itu berjalan di thread terpisah untuk mendengarkan pesan dari server. Dia akan terus-menerus menerima pesan dengan retrieve ini. Apabila ada error, dia akan mengeprint peringatan dan keluar dari loopnya langsung. Dia akan langsung keluar dari loopnya. Oke, ada fungsi main. Di sini dia akan membuat soket klien dengan protokol TCP. Nah, di sini dia akan coba connect ke server localhost port 123.45 tadi. Apabila gagal, dia akan menampilkan tidak bisa terhubung ke server. Dalam artian menampilkan pesan error dan langsung keluar. Nah, di sini dia akan meminta nama pengguna dari usernya. Loop ini akan terus meminta input sampai nama valid diberikan. Dia akan memberikan contoh seperti ini. Kayak socket. Kalau ini, itu dia akan kirim nama pengguna ke servernya. Ini dia akan ambil informasi IP dan port lokal di klien, lalu mencetaknya di terminal. Ini buat thread baru untuk mendengarkan pesan dari server menggunakan receive message. Nah, kalau ini tuh loop utama di program kliennya. Yang pertama dia akan user akan memasukkan pesan dari terminal. Lalu jika pesan keluar, dia langsung keluar dari loop. Nah, apabila tidak, dia akan kirim pesan lengkap dengan nama dan alamat ke servernya. Setelah keluar dari loop tadi, dia akan menutup koneksi dengan klien socket close ini. Bagian ini itu untuk memastikan fungsi main hanya menjalankan kalau file dijalankan secara langsung, bukan diimpor. Untuk lebih jelasnya kita langsung running aja. Yang pertama kita akan running servernya terlebih dahulu.
Python server.py. Nah, di sini sudah mengaktifkan server, dia akan menunggu koneksi di port 1 detik. Ini dia akan nunggu. Nanti apabila sudah tertambah kliennya, dia akan memberikan notifikasi di sini. Kita running klien 1. Nah, kita masukkan klien 1 dengan namanya. Ini sudah ada contohnya ya di sini. Contoh pemasukan namanya, jadi lebih mempermudah. Nah, di sini klien 1 ini sudah masuk. Dia terhubung sebagai klien 1 dengan IP 127.0.0.1 dengan port 50548. Dan di server dia akan memberi notifikasi bahwa klien 1 terhubung. Klien 1 masuk dengan IP ini dan port ini gitu. Sekarang kita coba running klien 2. Menjalankan broadcast. Kita masukkan klien 2, tadi sudah klien 1. Nah, di sini dia sudah masuk sebagai klien 2, terhubung sebagai klien 2. Nah, artinya namanya klien 2, lalu IP-nya ini dengan port 50553. Nah, ini karena klien 2 baru masuk, sama klien 1 dia disapa, halo klien 2. Dan sedangkan klien 1, klien 2 ini akan menyapa balik gitu. Menyapa balik dengan halo klien 2 dan mengajak kenalan, halo kenalan yuk. Coba kita running satu kali lagi klien. Klien 3. Nah, di sini sudah terhubung sebagai klien 3 dengan IP ini dan port ini. Nah, di sini dia akan masuk dalam urutan ketiga. Jadi ada 2 klien yang masuk sebelum dia. Jadi dua-duanya itu akan menyapa dia. Klien 1 dan 2 itu akan menyapa klien 3. Nih. Sedangkan klien 2 setelah dia mendapat sapaan dari dari klien 1, dia akan sebelumnya kan dia menyapa klien 3 nih, setelah klien 3 ditambahkan. Nah, klien 3 ini akan menyapa balik klien 2. Nih, halo klien 2, halo kenalan yuk gitu. Nah, sedangkan di klien 1, dia tadi menyapa klien 2, terus disapa balik oleh klien 2. Lalu dia setelah menambahkan klien 3, dia menyapa klien 3 juga. Dan di sini disapa balik oleh klien 3. Halo kenalan yuk juga. Nah, sedangkan di server, dia mendapat notifikasi bahwa klien 1 bergabung dengan IP dan port ini, klien 2 bergabung dengan IP dan port ini, begitupun klien 3. Jadi di server ini mendapatkan notifikasi. Gitu. Mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. See you di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.